Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Fakultas Fisip jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang kelas 3E sore. Saya di sini ingin menjawab soal-soal dari ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang masyarakat multikultural? Berikan contohnya. Menurut saya, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari banyaknya struktur kebudayaan yang disebabkan banyaknya suku bangsa yang berbeda dengan budaya suku bangsa lainnya. Contohnya, seperti dengan banyaknya perbedaan agama di sekitar kita. Kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tanpa membeda-bedakannya. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apa yang Anda pahami tentang cara pandang? Bagaimana kaitannya dengan budaya? Jelaskan beserta contohnya. Cara pandang menurut saya adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang mempengaruhinya dalam pikiran, bersikap, dan bertingkah laku. Kaitannya dengan budaya seperti bahasa, pandangan hidup, dan budaya suatu masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Contohnya, ada seorang berpendapat bahwa musik klasik adalah musik yang berkelas elit dan bercita rasa seni. Sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman. Maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah berkebudayaan. Yang nomor 3 adalah pertanyaannya, apa yang Anda pahami tentang bahasa? Seberapa penting bahasa dalam kebudayaan? Jelaskan beserta contohnya. Yang nomor 3, bahasa menurut saya adalah suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, yaitu kata dan gerakan. Untuk terbentuknya suatu kebudayaan dalam masyarakat, tentu diperlukan bahasa yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi, karena bahasa mempengaruhi proses kognitif manusia serta memudahkan kelompok untuk melakukan ritual agama dan adat sama-sama. Sebagai contoh, kita menggabungkan bunyi-bunyi bahasa atau yang bisa disebut dengan fonem menjadi kata atau bisa disebut butir leksikal sesuai dengan aturan dari bahasa yang kita gunakan. Nomor 4, identitas memiliki sisi gelapnya. Salah satunya ialah prasangka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prasangka beserta contohnya. Prasangka dapat diartikan sebagai perilaku terhadap orang lain yang semata-mata karena orang itu dianggap anggota kelompok tertentu. Prasangka bisa dibagi menjadi dua, yaitu negatif dan positif. Contoh dari negatif adalah biasanya berisi tentang prasangka kita terhadap orang lain yang belum tentu kebenarannya dan berujung menimbulkan fitnah. Contoh dari prasangka positif seperti kita mempunyai prasangka terhadap orang-orang yang sedang mengikuti kajian agama dan orang lain menilai bahwa orang yang mengikuti kajian agama merupakan orang-orang yang baik dan selalu beriman. Pertanyaan nomor 5. Inti agama adalah menyediakan petunjuk mengenai bagaimana memperlakukan orang lain, memperoleh kedamaian batin. Jelaskan tentang asal-usul asumsi dasar, manifestasi budaya dan ajaran dari agama Islam beserta contohnya. Untuk nomor 5, menurut saya asumsi dasar Islam. Premis pertama, dalam ajaran Islam jauh lebih kompleks dan bervariasi dibandingkan dengan asumsi-asumsi agama yang lain. Walau begitu, ada sejumlah asumsi dasar seperti satu Tuhan, tunduk, fatalisme atau disebut dengan takdir Allah menentukan segala sesuatu. 4. Penghakiman. Manifestasi budaya Islam. 1. Cara hidup yang lengkap. Artinya Islam menjadi cara hidup yang lengkap, artinya kehidupan agama dan sosial tidak dapat dipisahkan. Islam memerintahkan umatnya untuk menghidupi kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, etika politik, dan spiritual sebaik-baiknya. Pembagian tingkah laku melalui agama dapat dilihat dalam interaksi antara umat muslim dan non-muslim. Misalnya, revolusi di Iran merupakan contoh yang paling menyolok mengenai Islam sebagai kekuatan politik di dunia modern. Hal ini merupakan prototipe Islam politik atau Islam fundamentalis. 2. Gender. Ini juga menjadi persoalan menarik di dunia muslim dan non-muslim. Yang ketiga, kesenian dan
arsitektur. Sekian dari jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.